Hakikat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah melalui Isra Mi'raj menggunakan burak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestina hingga tiba ke Sidratul Muntaha. Maksudnya bagaimana rahasia yang sebenarnya? Mari kita sama-sama buka mata, buka hati, jernihkan pikiran. Perjalanan yang seperti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput Allah untuk berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Arti Isra yaitu perjalanan. Secara bahasa berasal dari kata saroh, maknanya perjalanan di malam hari. Arti Mi'raj yaitu sampai. Isra dan Mi'raj artinya perjalanan yang sampai. Berjumpa Allah menaiki apa? Naik buruk. Bagaimana rupa buruk? Kebanyakan orang mengartikan sebagai kuda putih, kuda ada sayap. Mengapa Nabi Muhammad SAW tak naik pesawat jet saja? Itulah makanya jangan tidur dalam bahasa istilah. Buruk dalam bahasa Arab artinya kilat, bukan kuda putih. Kuda putih itu bukan dari orang Islam, tetapi dari bangsa Israel yang mengatakan bahwa buruk itu kuda putih. Buruk artinya kilat, buruk artinya cepat, laju, pantas. Zaman dahulu belum ada jet, jadi kudalah yang paling pantas. Mereka gunakan sebagai bahan acuan. Nabi Muhammad SAW pergi berjumpa Allah dengan berkendaraan pakai kereta cepat, kereta laju. Kereta apa sih? Yang cepat, laju, dan pantas, itu ilmunya. Nabi Muhammad SAW pergi berjumpa Allah dengan naik kendaraan ilmu. Kepantasan ilmunya ataupun kecepatan ma'rifatnya. Jadi ilmulah kendaraan baginda Nabi Muhammad SAW, bukannya kuda putih. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW, kita pun sama, boleh. Betul apa enggak? Barang siapa yang mau berjumpa Allah harus ada ilmunya. Betul atau enggak? Karena ada ilmu, mari kita lebih teliti lagi. Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di mana? Di Sidratul Muntaha, di langit. Sedangkan Allah bertempat apa tidak? Tidak dong. Tadi katanya Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di Sidratul Muntaha di langit. Jika di langit harus bertempat, Allah itu tak bertempat. Jadi apa arti langit? Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di langit. Artinya apa? Langit artinya tinggi atau ketinggian. Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di tempat yang tinggi, di ketinggian. Tinggi apanya? Tinggi ilmunya, tinggi ma'rifatnya, baru bisa berjumpa Allah. Bukankah tinggi itu menunjukkan langit atas kepala? Jadi Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu apa? Tinggi atas bukti, tinggi ilmunya, marifatnya, dan pengetahuannya. Tanpa ilmu tidak boleh mengenal Allah. Bukan langit atas kepala, barulah betul Quran. Itulah kata Nabi SAW berjumpa Allah di tempat yang tinggi. Makanya naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha artinya penamat ataupun penghabisan. Maksudnya sampai kepada penamat ataupun penghabisan. Lengkapnya begini, Sidratul Muntaha itu artinya tahap ilmu yang penghabisan. Jadi Isra itu artinya perjalanan. Perjalanan bukan berjalan dengan kaki. Nabi Muhammad SAW beliau tak berjalan, beliau duduk di situ saja. Mi'raj artinya sampai. Makanya perjalanan yang sampai
perjalanan yang sampai ini berkendaraan naik apa? Kepantasan ilmunya naik sampai pada kepantasan ilmunya, barulah sampai. Sampai kemana? Sampai ke penghabisan. Mana penghabisan? Jibril datang mengajarkan Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila tiba saat dengan berjumpa dengan Allah, hanya Muhammad saja yang boleh mi'raj, hanya Muhammad saja yang boleh sampai kepada Allah. Jibril tak boleh pergi, Muhammad saja yang boleh pergi. Sedangkan wahyu, aku ataupun Jibril yang dimaksud yang terima. Persoalannya Muhammad yang mana? Tidak ada yang berkuasa, hanya Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Ana nurullah wal mu'minina minni, aku dari nur Allah, mukmin dari aku. Abadi fi qalbi mu'min, hambaku dalam hati namanya mukmin. Nur Muhammad yang ada di dada manusialah yang disuruh untuk mi'raj kepada nur Allah yang ada di tempat yang tidak menduakan Allah. Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Masjidil Aqsa itu artinya tempat sujud yang penghabisan. Sidratul Muntaha adalah batas pikiran manusia. Buruk itu apabila menaiki bukit, memanjang kaki belakang dan memendekkan kaki depan. Bila menuruni bukit, memendekkan kaki depan, memanjangkan kaki belakang. Sejauh mata memandang hanya satu langkah baginya. Wallahu a'lam bishawab.